GKP Bogor periode 2023-2026 serta sesuai dengan permintaan Majelis Sinode GKP tentang update data jemaat, maka Jemaat GKP Bogor telah mengklasifikasikan anggota jemaat yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat dalam kurun waktu yang lama. Daftar nama dapat dilihat di majalah dinding GKP Bogor. Bagi jemaat yang keberadaannya di luar Bogor, dapat meminta surat titipan jemaat atau surat atestasi dari Majelis Jemaat sampai tanggal 30 November 2022. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada informasi, maka status keanggotaannya akan dihapus dari database Jemaat GKP Bogor. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur dan dukungan program dari Jemaat. Tuhan memberkati. Ada sedikit ralat di Warta Jemaat untuk kegiatan kategori kaum perempuan. Di sana ditulis liturgos Ibu Ariana Nyaman, seharusnya Ibu Mary Susiani Adam. Demikian ralat untuk Warta Jemaat. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Dengan penuh kerendahan hati kita sambut ibadah minggu ini dan kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kita bersama menyambut dengan pujian Kidung Kabungahan. Pertama, ayat 1 dan 2, geus datang deui ieu Ahad. Dan saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian saat ini, dan kita mengaku bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian minggu pada saat ini didasarkan pada kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 5b yang demikian dikatakan, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak, Ibu, jemaat, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan merendahkan diri dalam pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjadi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa dalam saat teduh secara pribadi. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya.
Allah bersedia mengampuni setiap orang yang mendekat kepadanya, dan berita anugerah pengampunan diberitakan kepada kita sebagaimana ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 yang demikian dikatakan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Pernyataan syukur. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berfokus pada pemberitaan sabdamu. Tetapi kami tetap menyadari betapa mudah kami teralihkan, betapa mudah kami tidak fokus, betapa mudah kami menolak kebenaran firman. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi kami dengan hikmat dan pengertian, supaya dalam segala keberadaan kami yang penuh keterbatasan, kami dimampukan untuk memahami firman dan juga belajar melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, kita semua akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6.
Kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, anak-anakku, mungkin sebagian besar dari kita sudah paham dan familiar kalau saya menyebut satu kata, konsistori. Langsung nangkep ya. Oh, konsistori apa sih itu, Pak? Ruangan yang biasanya dipakai buat majelis. Konsistori itu apa sih? Oh, itu Pak, biasanya majelis kumpul untuk persiapan, untuk mungkin merembuk sesuatu, lalu kemudian bagaimana mereka biasanya rapat, Pak, kalau mengurusi jemaat Tuhan akan seperti apa dan seterusnya. Nah, mungkin kita sudah familiar dengan kata konsistori, apalagi kalau dengar kata ruang konsistori. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak, mengawali renungan kita, saya mau sedikit kasih pengingatan kita, mungkin ada yang udah pernah dengar, atau menambah wawasan kita tentang sejarah gereja, terutama pada saat ini bicara tentang konsistori. Konsistori, para orang-orang yang dipilih untuk memimpin satu jemaat. Nah, ini punya sejarahnya ternyata, Ibu Bapak. Dulu gereja, terutama setelah gereja melakukan reformasi, mungkin Ibu Bapak Saudara ada yang ingat peristiwa reformasi. Gereja melakukan reformasi ketika Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu salah satu gereja Katolik pada saat itu, di mana Martin Luther mau menggugat ada paham teologi yang diajarkan oleh gereja Katolik pada saat itu. Saya harus tekankan pada saat itu, tidak lagi sama dengan yang dipahami sekarang, dan mengatakan bahwa ini hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara teologis. Ada sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara teologis dan digugat dengan 95 dalilnya. Jebret, ini. Terutama kita tahu waktu itu salah satu hal teologis yang jadi gugatannya adalah tentang paham keselamatan. Ketika gereja Katolik pada saat itu membuka satu jual beli keselamatan dalam bentuk surat indulgensia. Itu mungkin sudah jadi sejarah umum buat kita. Jadi gereja Katolik dulu melakukan jual beli surat indulgensia yang nanti dengan jaminan surat ini ya ini jadi seperti surat pengampunan dosa dan seterusnya. Nah, itu ditentang oleh Martin Luther pada saat itu, dan kemudian gereja reformasi
Yang kemudian dari gerakan reformasi ini menekankan ada yang namanya trisola, 3 sola kalau bicara tentang keselamatan. Ibu bapak saudara-saudara mungkin hafal, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Ketika bicara tentang teologi keselamatan, Gereja Reformasi mengatakan, Martin Luther dan rekan-rekan Bapak Gereja Reformasi, nggak bisa gereja menjual keselamatan. Nggak bisa gereja itu ngasih pengampunan dosa. Keselamatan hanya dari 3. Hanya karena grace, gratia, kasih karunia Allah yang membuat setiap manusia bisa selamat. Hanya karena faith, iman, fide, di mana manusia merespon anugerah itu dengan keyakinan bahwa di dalam Allah Tritunggal ada keselamatan. Dan skriptura, teks Alkitab, yang bisa menuntun kita pada apa itu kebenaran tentang keselamatan. Karena zaman dulu umat biasa gak punya akses pegang Alkitab. Gak punya akses untuk bawa-bawa kayak kita sekarang datang ke gereja tenteng bawa Alkitab, gak punya akses dulu. Gereja tidak memberi akses untuk umat baca sendiri Alkitab. Faktornya seenggaknya ada 2. Orang-orang pada zaman dulu kemampuan literasinya masih rendah, gak kayak kita sekarang yang sudah gampang baca. Dan juga kalau Alkitab dibaca tanpa pengetahuan teologi yang memadai, bisa-bisa disalah tafsirkan, maknanya berubah dan berbahaya buat umat. Makanya waktu itu gereja tidak membuka akses Alkitab dibaca oleh umat awam. Tapi justru ini yang didobrak sama Martin Luther dan Bapak Gereja Reformasi kita. Kalau umat gak baca sendiri Alkitabnya, mereka gak pernah tahu kebenaran itu seperti apa. Mereka hanya tahu kebenaran berdasarkan khotbahnya para romo. Mereka hanya bisa tahu kebenaran berdasarkan tafsirannya para pastor. Mereka tidak koreksi sendiri, mereka tidak melihat sendiri pada apa yang disebut sebagai firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan itu yang kemudian didobrak oleh Gereja Reformasi, bikin sebanyak-banyaknya Alkitab, diterjemahkan, mereka kemudian lakukan didistribusi sebanyak-banyaknya, dan pada saat itu khotbah menjadi hal yang utama dalam kebaktian yang terwariskan sampai dengan saat ini kan. Bapak Ibu coba kalau saya khotbah 5 menit pasti saya diprotes. Ini gimana sih Pak Dedan ini nyiapin khotbah kok cuma 5 menit, niat kebaktian atau enggak? Sementara kalau gereja Katolik kan puncak ibadah itu bukan pada khotbah, tapi pada ekaristi, pada perjamuan kudus. Nah gereja Protestan kan enggak. Puncak dari ibadah itu katanya ya dulu ya, puncak ibadah itu di khotbah, di pemberitaan firman. Dan itu terjadi dari zaman gereja reformasi. Khotbah panjang-panjang itu dari bapak-bapak gereja reformasi kita itu udah terjadi. Jadi khotbah yang tadinya paling 10-15 menit, bapak-bapak gereja kita, supaya umat punya pengetahuan tentang apa itu gereja yang benar, teologi yang benar, khotbahnya panjang. Bahkan ada satu tokoh yang namanya Martin Butzer, dia kalau khotbah bisa 1 jam lebih. Waduh, kalau kita lakukan 1 jam lebih, pantat kita udah gusuk, Pak Pendeta khotbah nggak selesai-selesai. Tapi itu dulu terjadi oleh Bapak gereja kita. Kenapa? Supaya gereja menjadi gereja yang benar. Standarnya apa? Alkitab, sola scriptura. Supaya gereja bisa menjadi gereja yang sejati. Supaya gereja persekutuan orang percaya mengetahui apa itu yang benar dan mengerjakan apa yang benar. Dan supaya gereja dalam hal ini persekutuan orang percaya bisa menjaga dirinya tetap hidup benar, dibentuklah yang namanya konsistorium. Orang-orang yang dipilih khusus, ada teolognya di sana, untuk memelihara iman umat. Termasuk di dalamnya ada orang-orang dari pemerintahan. Karena zaman dulu itu gereja dengan negara itu dekat banget. Gereja dan negara itu sangat nempel. Negara akan ambil kebijakan sesuai dengan kebijakan gereja. Gereja akan memanfaatkan negara juga untuk menertibkan umatnya. Makanya di konsistorium, kalau yang sekarang mungkin kita sebutnya majelis jemaat, unsurnya itu ada orang-orang yang memang dari anggota jemaatnya itu sendiri, ada unsur teolognya, dan juga ada unsur orang pemerintahannya. Tugasnya apa? Ya tadi, menggembalakan, sesuai tema kita ada gembalanya. Menggembalakan, dan penggembalanya itu rada-rada ketat dan sadis.
Konsistorium itu dulu punya tugas dan tanggung jawab yang sangat ketat. Ketatnya apa? Memeriksa umat. Sadisnya emang kayak gimana Pak Pendeta? Oh, ketat. Mereka akan mengawasi gaya hidup umat, perilaku umat, moral umat, dan juga teologi umat. Ini mirip sih dengan apa yang ada di tata gereja kita, bicara tentang penggembalaan, bicara tentang ajaran. Mereka juga sama. Tugas mereka mengawasi umat, memelihara umat. Jadi kalau misalkan tiba-tiba, wah dilihat ini ketemu nih anggota jemaat nih, mabok-mabokan, lapor. Siapapun anggota konsistorium akan lapor ke konsistorium, si Bapak A, saya lihat dan ada saksinya dia mabok-mabokan ganggu orang. Nanti mekanismenya mirip seperti yang kita lakukan. Tolong kunjungin, samperin. Bapak mabok-mabokan, ya kalau mengakui dan bertobat selesai. Wah, udah dikasih tahu, ngeyel, masih dilakukan lagi, kunjungi lagi. Sama kan ya? Kunjungi 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau nanti masih nggak berubah-berubah, panggil ke konsistorium dan silakan tobat atau enggak. Kalau tobat, kamu dipulihkan sebagai bagian dari persekutuan gereja yang benar. Kalau enggak tobat, pilihannya 2. Nah ini perlu diingat, gereja dan negara itu kan nempel banget ya. Pilihannya 2. Kalau kamu enggak tobat, pilihannya 2. Keluar, bukan keluar dari gereja, keluar dari negara ini, atau penjara. Sadis ya. Tapi itu yang terjadi. Kalau melakukan pelanggaran moral, udah dikunjungin, diingetin 1 orang ngasih ngeyel, diingetin 2 orang ngasih ngeyel, diingetin 3 orang masih ngeyel, sampai dipanggil ke konsistorium masih nggak tobat-tobat, ya kita kasih hukuman. Hukumannya aja pilih 2. Mau keluar dari negara ini, atau kamu penjara. Bahkan kalau ada satu sistem tertentu yang cukup sadis, hukumannya bisa sampai hukuman mati. Sadis ya memang. Dan itu yang terjadi di konsistorium zaman dulu. Bukan cuma sekadar polisi moral. Oh yang ini ternyata ribut tetangganya sama si ini berantem. Ini ternyata melakukan korupsi, ini melakukan pelanggaran ini melakukan ini dan lain sebagainya. Pasti dipanggil, tapi juga ada yang ngurusin teologi. Bahkan, ya karena dulu kan baru-baru banget ya gereja reformasi dan gereja katolik ini mengalami perpisahan itu. Bahkan dulu juga sama termasuk teologi. Dilihat, wah si ibu ini masih doa rosario. Oh si bapak ini masih salam Maria diucapkan. Oh si ini begini. Bahkan dalam pertemuannya dengan gereja Anabaptis, oh kita tahu nih ada 1 orang lagi nih sampai dibaptis ulang segala macam. Panggil. Permasalahan teologi, permasalahan moral sampai ditegaskan di dalam konsistorium. Untuk aspek penggembalaan. Nah pertanyaan saya untuk iseng-iseng. Ibu bapak saudara-saudara, kalau konsistorium model seperti itu diterapkan lagi, mau apa enggak? Kalau konsistorium yang model seperti itu diterapkan lagi dalam gereja masa kini, mau apa enggak? Mungkin ada yang jawab mau, mungkin ada yang jawab enggak. Nah ini kan ada ketegangan. Mungkin ada kubu yang bilang, wah kalau diterapin lagi kayak yang nerapinnya aja orang bener, wah, gitu ya. Kalau diterapin lagi kayak yang ngawasin kita aja gak pernah ngelakuin kesalahan. Kalau diterapin lagi kayak mereka yang ada di kemajelisan aja orang suci semua. Wah, bisa jadi begitu kan. Tapi kalau gak diterapkan dalam arti dilonggarkan aja deh, konsistorium longgar. Nah itu yang akan jadi refleksi kita. Bagaimana menggembalakan dan bagaimana penggembalaan. Dalam konteks bangsa Yehuda di zaman Nabi Yeremia kan sama. Dari zaman kitab Imamat disampaikan itu ya, dari zaman perjanjian lama yang sangat dulu sekali, kehendak Tuhan itu kan jelas kan, barang siapa taat pada ketetapan dan aturan yang aku sampaikan, maka aku akan ada di tengah-tengahmu, kamu akan jadi umatku dan aku akan jadi Allahmu. Itu kan kata Tuhan. Kamu harus taat pada ketetapan yang telah aku buat.
Kamu harus taat kepada ketetapan yang telah aku sampaikan melalui para nabi. Dan supaya umat bisa hidup tertib, dipilihlah orang-orang untuk bisa memimpin umat pada jalan yang benar. Tapi ternyata dalam konteks menjadi pemimpin umat yang menggembalakan umat dengan benar itu kan susah. Karena ketegangannya tadi. Saya jadi pemimpin yang menggembalakan dengan benar, bisa jadi dimusuhin. Tapi kalau saya longgar, ya dimusuhin juga sama Tuhan. Sampai Tuhan ngatain dengan kata-kata yang sangat keras. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Hilang dan terserak bukan dalam arti tidak pernah nongol datang, bukan hanya sekadar tidak pernah kelihatan datang ke bait Allah beribadah, tapi mereka yang terhilang karena tidak bisa melakukan ketetapan Tuhan. Karena mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Badan datang ke bait Allah, kelakuannya tetap jauh dari Tuhan. Itu yang didefinisikan sebagai terhilang. Itu yang didefinisikan sebagai yang terserak jauh dari Tuhan. Dan untuk menggembalakan yang seperti itu kan susah. Butuh mental baja. Butuh keberanian yang luar biasa. Karena kita berhadapan dengan satu situasi yang bisa saja membuat kita kehilangan kenyamanan. Susah. Sehingga kalau kita baca dari mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, firman Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Aku akan bawa mereka kembali ke padang. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, tidak hilang seekor pun, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara, apa yang kita baca sekarang jelas tersampaikan dan terrealisasi dalam kehadiran Yesus Kristus sebagai gembala yang agung itu. Ketika Allah mengatakan, aku akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dan seterusnya. Apalagi di ayat yang kelima, aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kita tahu penggenapannya terjadi dalam kehadiran Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung. Dia sendiri yang menjadi satu role model tentang gembala. Dia sendiri yang menjadi satu role model bagaimana menggembalakan umat yang tercerai-berai. Kalau tadi ketegangannya antara mau tegas atau mau longgar, Yesus apakah jadi sosok gembala yang longgar atau jadi gembala yang tegas? Dia menjadi sosok yang lebih baik dibenci dan dimusuhi manusia, atau sosok yang melakukan pelanggaran terhadap kehendak Bapa? Dan kita tahu kan, Yesus itu kan sosok gembala yang tegas, nggak tedeng aling-aling dia. Benar dia bilang benar, salah dia bilang salah. Ketat. Kalimatnya mungkin kalau diterapkan di zaman sekarang mental orang. Ketika Yesus bilang, lebih baik bagimu untuk masuk dalam kerajaan Allah tanpa tangan daripada karena dengan tubuh yang lengkap kamu masuk ke dalam kematian yang kekal. Wah, sadis loh. Kalau tanganmu membawamu pada kebinasan, potong. Kalau telingamu bikin kamu jadi masuk ke dalam kematian kekal, potong. Waduh, itu kalimat-kalimatnya sadis. Supaya apa? Supaya umat Tuhan itu jadi gereja yang benar. Supaya persekutuan murid Kristus itu menjadi persekutuan murid Kristus yang benar. Dan itu yang dilakukan Yesus. Sikap menggembalakan yang membawa umat untuk tetap sadar sebagai gereja yang benar. Tapi kan ini pertanyaan besar buat kita sekarang. Kalau sejarah gereja reformasi mau menekankan jadi gereja yang benar. Dan caranya dengan sangat ketat menerapkan konsistorium. Supaya semua orang terlatih secara karakter, secara mental jadi gereja yang benar.
pertanyaan reflektif buat kita jadi gereja macam apa sekarang? Baru minggu lalu kita merayakan HUT GKP. Tapi pertanyaan mendasarnya, gereja Kristen Pasundan jadi gereja macam apa? Bukan cuma sebagai lembaga, tapi kita sebagai persekutuan orang percaya ini, kita jadi gereja macam apa? Apakah kita mau jadi gereja yang benar, yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita buka hati untuk jadi gereja yang benar, yang mau dibimbing, yang mau ditegur, yang mau dituntun oleh Yesus Kristus Sang Gembala kita? Gereja itu betul bukan orang suci isinya. Gereja itu betul bukan orang benar isinya. Gak ada orang benar di sini, gak ada. Saya juga bukan orang benar, kita semua gak ada orang benar di sini. Betul, gereja itu bukan orang kudus, orang yang sudah 100% mengerjakan apa yang Tuhan mau dengan baik. Betul, gak ada orang benar di gereja ini, gak ada. Tapi justru karena itu kita disebut sebagai gereja. Ketika kita sadar bahwa saya bukan orang yang benar, ketika saya sadar hidup saya banyak ngaconya, tapi saya mau keluar dari kegelapan menuju terang, eklesia. Saya bersedia menjadi orang yang gak benar, orang yang berdosa, orang yang ngaco, tapi mau ditarik keluar oleh Tuhan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Maka itu gereja yang benar. Kalau gereja jadi orang yang sadar bahwa dia hidupnya gak benar, berdosa, banyak nyelewengnya, banyak semaunya sendiri, tapi lalu kemudian jadi pembenaran. Kan kata Pak Pendeta, gereja itu orangnya gak ada yang benar. Ya memang beginilah kita. Dan kemudian berhenti dengan membenarkan ketidakbenaran kita, bukan gereja namanya. Kalau cuma kita jadi persekutuan orang yang kemudian ngumpul-ngumpul sebagai orang yang tidak benar dan tidak mau berubah, bukan gereja namanya. Gereja adalah komunitas orang percaya yang sadar diri dia tidak benar, tapi yang buka hati untuk diubahkan. Diubahkan oleh siapa? Oleh Yesus. Dituntun oleh Yesus. Dan ketika Yesus memimpin kita, dia bisa pakai siapapun untuk menggembalakan kita. Dia bisa pakai siapapun untuk mengarahkan dan menegur kita. Sehingga kalau pertanyaan tadi saya, mau nggak diterapkan lagi konsistorium yang kayak model gereja reformasi? Maka kalau saya jawab, mau ada mau enggak, kalau gerejanya sendiri, kalau orang-orangnya sudah jadi gereja yang buka hati buat Tuhan, nggak pakai konsistorium pun saya nggak peduli. Karena saya berubah bukan karena takut dengan orang-orang yang di konsistorium. Karena saya beribadah bukan karena saya takut dihukum. Karena saya kemudian punya karakter yang seperti ini bukan karena saya takut diusir dari negara. Tapi karena saya mengikuti Yesus Sang Gembala. Nah, ini mentalitas yang seperti itu yang seharusnya kita jaga sebagai gereja. Bukan saya hidup tertib gara-gara takut dipanggil majelis. Bukan saya jadi hidup tertib takut nanti saya diumumin di warta jemaat sedang dalam penggembalaan khusus. Bukan saya jadi hidup tertib karena takut nanti bla 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 dan lain sebagainya. Saya hidup tertib kenapa? Karena saya ini orang berdosa tapi diterima oleh Yesus. Dan ketika Yesus Sang Gembala itu mengangkat saya dari keterpurukan, saya domba yang kadang-kadang ngeyel, kadang-kadang jalan semau sendiri, ditemukan oleh Yesus, diangkat sama Yesus. Sekarang saya tahu rasanya dipulihkan, saya hidup tertib. Kenapa? Karena saya ikut Yesus sebagai gembala. Itu harusnya jadi mental kita. Menjadi gereja yang benar bukan karena takut dihukum,
Menjadi gereja yang benar bukan karena takut pada manusia, tapi menjadi gereja yang benar karena saya tahu siapa gembala saya. Dan Yesus bisa pakai siapapun untuk menggembalakan kita. Jadi sebelum bicara tentang jadi gembala, jadi domba yang baik yuk. Jadi domba yang mau ikut Yesus yuk. Dialah Raja yang adil dan benar. Dan secara khusus hari ini Bu Bapak, kita menutup tahun gerejawi kita. Hari ini Minggu Kristus Raja. Dalam kalender gereja, dalam kalender liturgi, kita menutup tahun liturgi kita di hari ini. Minggu depan kita memulai tahun liturgi yang baru di Minggu Advent yang pertama. Menutup tahun liturgi dengan Minggu Kristus Raja mengingatkan kita bahwa Yesus hadir sebagai Raja. Dan ketika Yesus hadir sebagai Raja, Dia berkuasa atas setiap kita. Dan ketika Yesus hadir sebagai Raja, Dia meminta pertanggungjawaban kita yang mengaku diri sebagai gereja. Apakah kita jadi gereja yang benar ketika Yesus hadir sebagai Raja atas kita? Ketika Minggu Kristus Raja hari ini dirayakan oleh kita dan gereja-gereja di dunia, hari ini kita merayakan bahwa pada akhirnya semua perbuatan kita, bahwa pada akhirnya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita semua diminta pertanggungjawabannya. Dijaga nggak tuh keselamatan? Dikerjakan nggak tuh panggilanmu sebagai gereja? Dari keselamatan yang aku kasih dari awal permulaan dipelihara dengan baik nggak? Dan apa efeknya kalau kamu sudah diselamatkan? Diminta pertanggungjawaban kita. Minggu Kristus Raja mengingatkan kita, Yesus hadir sebagai gembala yang menuntun kita, dan pada akhirnya kita juga harus bertanggung jawab sebagai dombanya yang digembalakan. Kapan tanggung jawabnya? Ya pada akhirnya kita harus bertanggung jawab. Kita nggak tahu kapan kita berhenti hidup di dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Bisa jadi pulang gereja selesai hidup kita. Makanya Tuhan selalu mengingatkan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah senantiasa, karena kita nggak tahu. Tapi kalau hati kita memang sudah bulat pada Yesus, kalau hati kita betul-betul sudah bulat untuk mau menjadi gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, saya nggak tunggu mendekati mati baru berubah. Saya nggak tunggu kalau ketemu Pak Pendeta, majelis jemaat baru berubah. Saya sudah berubah sejak permulaan. Saya sudah berubah karena hati saya terpaut pada Kristus. Maka di Minggu Kristus Raja, selamat menghidupi diri menjadi gereja yang benar, yang mau taat dan setia pada Yesus Sang Gembala, yang terus mau belajar mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan karena takut pada manusia, tapi karena rasa syukur pada Yesus Sang Gembala kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita akan bersama memuji nama Tuhan melalui pujian yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kita, AIE dan Abigail.
Cek. Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama menyampaikan doa syafaat
Dan nanti kita akan akhiri dengan menyampaikan doa Bapa kami dengan cara dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar sebagai domba-domba-Mu, kami seringkali memilih jalan kami sendiri. Sebagai domba-domba-Mu seringkali kami mencari kesenangan kami sendiri dan mengabaikan arahan Tuhan. Tapi kami kembali diingatkan bahwa Engkaulah gembala kami. Engkau adalah gembala yang tahu apa yang benar dan yang baik. Engkau adalah gembala yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami terus. Biarlah Engkau boleh menegur kami, mengarahkan, mengingatkan kami ketika kami telah mengambil jalan yang salah. Biarlah kami juga menjadi pribadi yang mau melembutkan hati kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kiranya Kau sendiri yang bekerja atas hati kami, supaya hati kami lembut dan bersedia untuk diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama dalam syafaat mau mendoakan saudara dan saudari kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi yang sampai dengan saat ini masih dirawat secara khusus di ruang ICU Rumah Sakit Bayukarta. Kami berdoa untuk Bapak Tripang Ripto. Kami berdoa untuk Ibu Rokoyah Lumban Gawol. Kami berdoa untuk Ibu Saudah Sianipar. Kami berdoa untuk Ibu Lim Winyo. Kami berdoa untuk pasangan Bapak Ratna Dwi Ratno dan Ibu Sri Indrati. Kami berdoa untuk Ibu Ida Maryati Elia. Kami berdoa untuk Ibu Erlina Dudung. Kami berdoa untuk Ibu Linawati. Kami berdoa untuk Ibu Kristina Ratri. Tuhan, dalam segala keberadaan orang tua kami dan saudara-saudara kami yang lemah secara fisik, kiranya balutan kasih Tuhan boleh menguatkan mereka semua, dan kiranya kasih setiamu juga boleh mengiringi hari-hari saudara dan saudari kami dalam kegembiraan dan kedamaian. Kami juga berdoa untuk setiap kerabat dan anggota keluarga yang mendampingi saudara dan saudari kami dan orang tua kami ini. Biar mereka yang juga mungkin bisa saja dalam keadaan yang lelah, bisa jadi mereka secara psikis juga drop, biar Tuhan juga yang menguatkan mereka ketika mereka sedang mendampingi saudara kami. Kami juga bersama berdoa untuk setiap warga gereja, untuk setiap orang di sekitar kami, dari anak-anak sampai dengan lansia. Untuk anak-anak Tuhan berkati dalam tumbuh kembang mereka, biarlah setiap anak boleh bertumbuh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan aman. Dan ketika anak-anak bertumbuh, biarlah mereka mendapatkan hak terbaiknya dari setiap orang dewasa, terkhusus orang tuanya. Kami juga berdoa untuk proses studi anak-anak, terutama untuk mereka yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester. Tuhan berkati supaya anak-anak bisa belajar dengan fokus. Tuhan berkati remaja dan pemuda gereja dalam masa-masa pencarian jati diri, dalam masa-masa bergaul dengan banyak orang. Tuhan teguhkan iman percaya setiap pemuda remaja, supaya ketika mereka berjumpa dengan banyak pergaulan, mereka tahu pergaulan apa yang boleh mereka ikuti dan pergaulan mana yang tidak. Biar jangan sampai anak-anak muda, anak-anak remaja kemudian kehilangan kebiasaan baik hanya karena pergaulan yang buruk. Tuhan kuatkan setiap pemuda remaja, mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang merintis usaha. Tuhan juga berkati supaya setiap orang yang sedang berjuang untuk mengupayakan yang terbaik dalam kehidupannya, biar mereka boleh mengupayakannya dengan jalan dari Tuhan, dan mereka boleh mengerjakannya dengan jujur, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pasangan hidup, yang mempersiapkan diri dalam pernikahan. Tuhan kiranya yang boleh melancarkan semuanya, perjumpakan setiap kami dengan pasangan hidup yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kami juga boleh menguji diri, apakah mereka atau pasangan kami yang saat ini sedang menjalin komunikasi lebih banyak, menjalin relasi lebih serius, adalah orang yang tepat, supaya kami menemukan sosok yang betul-betul bisa membawa kami pada pertumbuhan iman yang baik, dan pada akhirnya boleh bersama-sama menjalani kehidupan sampai masa tua dan kematian memisahkan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang mungkin ada konflik, ada perselisihan. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga Kristen, supaya keluarga-keluarga Kristen terus menjadi keluarga yang harmonis,
Konflik boleh ada, tapi jangan biarkan konflik membuat kami tercerai-berai. Konflik boleh ada, tapi jangan sampai kami timbul kebencian yang tersimpan di dalam diri kami sampai tua. Tetapi biarlah dalam keluarga-keluarga kami saling menjaga. Sebagai keluarga kami saling menguatkan. Sebagai keluarga kami terus boleh saling mendoakan di dalam Tuhan. Tuhan berkati juga untuk orang tua kami, baik mereka yang saat ini tinggal seorang diri, hanya berdua dengan pasangan, ataupun mereka yang tinggal bersama dengan keluarga besar. Tuhan berkati orang tua kami. Sebagaimana janji Tuhan sampai memutih rambut setiap kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan juga yang mengiringi langkah setiap orang tua kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, GKP secara khusus, berkati supaya pelayanan gereja betul-betul menjadi pelayanan yang Tuhan kehendaki, supaya kehadiran pelayanan gereja juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan biar apapun yang kami kerjakan semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan memuliakan nama-Mu dan bukan untuk membanggakan diri kami sendiri. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami dari panitia retreat mahasiswa yang juga ambil bagian dalam kebaktian saat ini. Tuhan berkati supaya dalam proses studi mereka boleh belajar dengan baik. Dalam komunitas persekutuan mahasiswa Kristen, mereka juga terus boleh saling bertumbuh, saling menguatkan. Dan lebih dari itu, biarlah dimanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan, di sana juga Tuhan menghadirkan berkat bagi sesama mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri ini. Berkatilah supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang adil. Bangsa ini adalah bangsa yang besar Tuhan, dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pertautkanlah setiap kami dengan cinta persaudaraan, supaya sekalipun kami berbeda, tapi kami terus mau saling menerima, saling menghargai, dan kami terus saling mencintai sebagai sesama warga negara. Berkati para pemimpin kami supaya mereka bisa mengambil kebijakan yang terbaik, yang tepat seperti yang Tuhan mau. Dan supaya kebijakan yang diambil betul-betul menjadi kebijakan yang paling adil yang bisa diupayakan untuk segenap lapisan masyarakat Indonesia. Kami juga serahkan untuk pemulihan Rusia dan Ukraina, pemulihan antara Israel dan Palestina, pemulihan konflik di bangsa-bangsa yang lain yang tidak dapat kami sebut. Biar perdamaian dunia bukan sekadar mimpi, tetapi perdamaian dunia bisa betul-betul terwujud. Kami berdoa untuk pemulihan alam ciptaan Tuhan, dengan banyaknya kasus bencana alam yang terjadi. Biar itu mengingatkan kami bahwa tanggung jawab kami sebagai sahabat sesama ciptaan Tuhan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Biar kami sebagai gereja yang benar terpanggil untuk juga menghadirkan pelayanan terbaik bagi alam dan bersama-sama dengan alam ciptaan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Segala harap dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami doa Bapa kami yang kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan
kita akan bersama memuji nama Tuhan melalui pujian yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari Panitia Retreat Mahasiswa IPB.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Abigail dan dari mahasiswa IPB. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan firman Tuhan yang mendasari dalam persembahan ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Majelis Jemaat juga menyediakan kotak khusus untuk mendukung program jemaat, dan persembahan juga dapat diberikan melalui QRIS atau transfer ke Bank Mandiri GKP Bogor. Dan kantong persembahan akan diedarkan oleh penatua yang melayani. Untuk mengiringi persembahan ini terambil dari Kidung Kabungan 97 bait 1 sampai 3. Masih lemun nami Gusti, kenang dan kasusahan, asma etan kawasa, maparin ketentreman, ku mulia nabina, juru selamat aku. Ku mulia asmana, juru selamat aku. Nabi Du Maha Kuasa, jadi penyelindungan, sahabat Du percaya diampun dosana, ku mulia namina, juru selamat aku. Ku mulia asmana, juru selamat aku. Nabi anu maha suci, jembara mansalaman, pandangan anu asih, duyun sadaya umat, ku mulia namina, juru selamat aku. Ku mulia namina, juru selamat aku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami dengar dan disampaikan dapat tertanam di hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan saat ini kami, ya Tuhan, memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati bagi tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Dan biarlah kami memberikan hidup kami
tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Dan berkati juga majelis jemaat yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan kembali bait pertama dari Kidung Komohan 97. Masih lembut nami Gusti, tenang dan kasusahan. Asma eta teh kawasa, maparin katentreman, kumuliaan namina, juru selamat nu agung, kumuliaan asmana, juru selamat nu agung. Jemaat tetap berdiri. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
firman Tuhan kepada kita telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya kita sebagai domba-domba yang mengimani Yesus Kristus sebagai gembala dan raja kita, boleh menghidupi diri sebagai domba yang taat, menghidupi diri sebagai gereja yang benar, dan dalam panggilan kita sebagai domba-domba gembalaan Kristus, biarlah kita juga boleh saling menggembalakan satu dengan yang lain, supaya kita sama-sama bertumbuh, supaya kita sama-sama menjadi gereja seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan walaupun itu bukan tugas yang ringan, percayalah berkat dan rahmat Allah beserta. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadilah domba-domba yang senantiasa tinggal di dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya.